Sungguh nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau saja yang layak kami dengarkan. Di dalam hiruk pikuk dunia ini, satu-satunya nama-Mu yang memberikan ketenangan. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu, ingin mendengar akan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap mendengar. Jadikanlah hati ini menjadi hati seperti tanah yang subur, yang siap tertabur benih dari firman-Mu. Dan biarlah benih itu menjadi bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Gospel People. Shalom. Selamat sore, apa kabar hari ini? Baiknya setengah ya, jadi apakah setengahnya kemana nih? Ya, two voices, two ways. Dua suara, dua jalan. Mari kita membaca dua bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Amsal pasal 1. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7, bagian yang kedua Amsal 9 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Amsal Salomo putra Daud Raja Israel. Saya bacakan dari TB2. Untuk mengetahui hikmah dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan orang bijak dan teka-teki mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bagian yang kedua, Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 18, mari kita bacakan bergantian. Saya membaca ayat 1, rekan-rekan sekalian, Gospel People membaca ayat yang kedua, demikian bergantian seterusnya sampai ayat 18. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa menegur orang fasik mendapat celah. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Sebab karena aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Perempuan bebal itu cerewet, tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang lewat di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan Bapak Saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca tetapi juga melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Ya ini kali pertama saya di Gospel People nih. Nah, puji Tuhan. Rada berdebar. Nah, kehidupan kita kawan-kawan, Bapak Saudara, selalu dibombardir dengan banyak ribuan pilihan. Suara-suara itu muncul dan selalu menarik bagi kita. Namun persoalannya adalah
siapa yang sedang berbicara kepada kita? Siapa? Bayangkan kalau suatu pagi, kalau kita bangun pagi, buka mata, apa yang sedang kita dengarkan? Kabar Instagram kah atau doa dulu? Cek status HP teman, WA teman, atau renungan dulu? Ada yang, waduh udah terlambat Pak, belum sempat doa, nanti aja. Tangan kita sudah mulai pegang ponsel dan dalam beberapa menit kita langsung berbagai macam akses. Dan kita mendengar akan begitu banyak suara-suara. Instagram berkata, kalau kamu ingin bahagia kamu harus tampil sempurna. Makanya di Instagram itu banyak yang sempurna-sempurna begitu kan ya. Yang bagus-bagus yang ditampilin. TikTok berkata, yang penting FYP gitu ya. Yang penting apa? Viral. YouTube berkata, ikuti passionmu apapun resikonya. Nah, semuanya itu berkata. Bahkan marketplace berkata, yuk belanja lagi supaya kamu lebih puas. Dunia kerja berkata, nilai dirimu tergantung pencapaianmu. Bahkan teman kita berkata, semua orang juga lakukan itu kok. Bahkan suara dalam hati berkata, aku itu ingin dihargai. Aku itu takut gagal. Aku itu ingin hidup seenaknya. Aduh kayaknya capek ya ikut Tuhan. Kenapa? Karena pasti kalau ikut Tuhan sana sini, pasti gak boleh ini, gak boleh itu. Hidup kita hari ini cukup bising teman-teman. Yang lalu kita sudah melihat bagaimana dunia ini penuh dengan noise. Tetapi masalah yang terbesar adalah bahwa kita tidak mendengar suara Tuhan. Tetapi masalahnya adalah terlalu banyak suara yang kita dengarkan. Suara Tuhan sebelah mana? Nah, kitab Amsal menggambarkan kehidupan yang persis seperti itu. Dikatakan di dua kota itu ada dua wanita yang sama-sama memanggil orang-orang. Yang satu namanya hikmat, yang satu namanya kebodohan. Nah, disclaimer dulu ya. Perempuan di sini bukan mendiskreditkan, waduh perempuan gitu ya, bukan. Ini adalah simbol. Kalau kita membaca kitab Amsal, semua adalah simbol gitu. Nah, perempuan di sini menyimbolkan dua cara hidup. Bukan bermaksud tentang menilai terhadap kaum perempuan. Kenapa? Karena kata hikmat dalam bahasa Ibrani itu bersifat feminim. Hokmah. Termasuk kata-kata benda feminim. Nah, oleh penulis Amsal dipersonifikasikan. Digambarkan secara alami sebagai seorang perempuan. Nah, keduanya ini, hikmah dan kebodohan itu sama-sama bersuara. Keduanya sama-sama mengundang. Keduanya menjanjikan sesuatu, tetapi hanya satu yang membawa kepada kehidupan. Hanya satu yang membawa kehidupan dan yang lain membawa kepada maut. Tapi semuanya sama-sama memanggil. Pertanyaannya bukan apakah kita mendengar suara, tetapi suara siapa yang sedang membentuk kita. Suara hikmatkah atau suara kebodohan? Nah, kitab Amsal kita tahu sebagian besar ditulis oleh Salomo. Raja yang terkenal dengan hikmatnya. Namun hikmat berbeda dengan kepintaran. Sangat bertolak belakang. Banyak orang pintar, banyak orang berpendidikan, banyak orang sukses, tapi belum tentu berhikmat. Karena hikmat Allah ini bukan sekedar mengetahui banyak hal. Bukan sekedar tahu banyak hal, tapi hikmat adalah kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kemampuan untuk hidup sesuai jalan-jalannya Allah. Dan disitulah menjadi fondasi seluruh kitab suci. Maka itu di Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Salomo tidak berkata, hikmat itu dimulai dari pengalaman. Banyak orang berkata pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi hikmat tidak dimulai dari pengalaman, bukan. Hikmat juga tidak dimulai dari pendidikan. Wah kalau kamu mah masih S1 mah kurang nih. Kamu harus begini. S-mu tambahin lagi dong. Tambahin S teler juga, lebih asik. Nah, hikmat juga bukan dimulai dari IQ. Kalau dibilang, Pak emang IQ Pak Dani tinggi apa? Enggak, dulu IQ saya 103 kawan-kawan. Enggak pinter-pinter amat begitu. Banyak teman-teman yang lebih pintar. Hikmat juga
Tidak dimulai dari segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi hikmat berkata, takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu bukan berarti diartikan, waduh kalau saya ini, kalau takut akan berarti harusnya saya ini harus hati-hati dengan Tuhan. Hormat, jangan sampai Tuhan marah, bukan ya. Bukan takut dihukum, tetapi melainkan takut yang membuat hati kita ini ingin menyenangkan Tuhan. Sama seperti seorang anak yang sangat mengasihi papanya. Di mana si anak ini, kita sebagai seorang anak pasti tentu tidak ingin mengecewakan papa kita, bukan? Tidak ingin mengecewakan orang tua kita, bukan? Bukan karena si anak ini takut dipukul, tetapi si anak ini menghormatinya, karena itulah takut akan Tuhan seperti itu. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan itu. Kalau hari ini dunia berkata, apa yang membuatmu senang, lakukan saja. Apa yang buat kamu happy, go. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang menyenangkan Tuhan yang bisa kamu lakukan. Kalau dunia berkata, ikuti hatimu, ikuti seenakmu saja. Yang penting hatimu senang, kamu oke, gas. Tetapi firman Tuhan berkata, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan perbedaan ini sangat besar, teman-teman. Kalau kita pernah melihat sebuah kapal, biasanya yang paling menarik dari sebuah kapal itu apa? Gedenya, bukan? Wah, kapal ini gede. Kapal ini mentereng, apalagi namanya gitu ya. Wah, ini kapal pesiar, ukurannya, layarnya, mesinnya megah. Tetapi ada satu hal yang penting, satu benda yang penting yang hampir tidak diperhatikan sebagai seorang penumpang. Yaitu apa? Kompas. Kompas mungkin kecil, mungkin tidak selalu terlihat ada di mana-mana ada kompas. Kompas hanya terlihat di hanya satu tempat, di anjungan itu. Di tempat di mana si kapten kapal mengatur kemana kapal itu akan berjalan. Dan seluruh kapal itu bergantung padanya. Demikian juga takut akan Tuhan. Kelihatannya sederhana, tetapi seluruh aspek hidup kita ditentukan oleh fondasi ini. Kalau kompas rusak, kompas itu tidak lagi bergerak ke kanan atau ke kiri, tidak sesuai jalan jalurnya, bisa jadi kapal itu bisa tersesat. Demikian pula hidup kita. Kalau hari ini pusat kita, fondasi kita, kompas hati kita mulai bergeser, mulai rusak, hati-hati. Kenapa? Karena kompas memang tidak menggerakkan kapal. Kompas hanya menentukan kemana kapal itu pergi. Mesin memberikan tenaga, layar menangkap angin, tetapi kompas memberi arah. Demikian juga hidup kita. Talenta, pendidikan, pekerjaan, uang kita, relasi, pelayanan, ini adalah mesin kehidupan. Semuanya itu penting, tetapi fondasi kita, takut akan Tuhan itu jauh lebih penting. Tanpa kompas yang benar, kita bisa melaju dengan sangat cepat. Kita bisa tetap jalan, tetapi menuju arah yang salah. Amsal 1 ayat 7 kembali berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya setiap keputusan hidup kita seharusnya dimulai dengan satu pertanyaan. Apa yang Tuhan kehendaki dari persoalan ini? Apa yang Tuhan inginkan dari pergumulan yang satu ini? Aku mendapatkan hal yang berbeda hari ini. Apa yang Tuhan mau ya buat saya hari ini? Bukan apa yang paling mudah, apa yang lebih menguntungkan, apa yang lebih populer. Tapi mari kita bertanya, apakah keputusan saya ini menyenangkan hati Tuhan? Bayangkan kalau hari ini ada seorang pemuda yang lulus kuliah. Dia mendapatkan 2 tawaran pekerjaan. Perusahaan pertama menawarkan gaji yang sangat besar. Tetapi dia diminta untuk apa? Untuk memanipulasi laporan keuangan. Melakukan praktek yang tidak jujur. Perusahaan kedua gajinya mungkin lebih kecil. Tetapi pekerjaannya bersih. Nilai-nilai harus yang ia pegang, ia tetap pegang. Kalau pemudi ini kompasnya adalah uang, maka dia akan memilih pekerjaan pertama. Tetapi kalau kompasnya adalah takut akan Tuhan,
dia akan bertanya, apakah keputusan ini memuliakan Tuhan atau enggak ya? Mungkin pilihannya tidak menjadikan kaya, pilihannya biasa-biasa saja, tetapi dia bisa menjaga integritas yang akhirnya menjadi berkat dalam jangka panjang. Bayangkan juga ada pasangan muda yang baru nikah. Mereka sibuk bekerja, mengejar rumah, kendaraan, tabungan, semua itu baik. Iya Pak, kan hari ini saya harus nabung banyak. Ya benar. Tetapi perlahan-lahan mereka pelan-pelan tidak lagi punya waktu untuk berdoa bersama. Karena apa? Karena sibuk kerja. Pagi sampai sore, lanjut malam sampai malam lagi. Pagi Senin sampai Jumat, lanjut Sabtu Minggu lagi. Belum ada, harusnya dulu biasanya beribadah, tetapi sudah mulai renggang. Komunikasi mulai renggang. Anak-anak lebih mengenal gadget daripada firman Tuhan. Pertengkaran mulai sering. Sehingga apa? Keputusan didasarkan pada uang dan kesibukan. Apa yang rusak di sini? Bukan rumahnya, bukan pekerjaannya, tetapi kompasnya mulai bergeser. Takut akan Tuhan tidak lagi menjadi pusatnya. Tapi sebaliknya, ada keluarga muda yang mungkin hidupnya sederhana. Rumahnya tidak besar, rumahnya biasa-biasa aja, tidak mewah. Tetapi mereka membiasakan hidup doa bersama. Mereka biasakan hidup untuk baca Alkitab. Mengajar anak-anak kenal siapa Tuhan. Mereka juga tetap jujur dalam pekerjaannya. Setia dalam pernikahan. Saling mengampuni kalau ada konflik. Mereka tidak sempurna. Tetapi kompas itu tetap mengarahkan mereka kepada Tuhan. Sehingga ketika badai itu datang. Ekonomi tidak baik-baik saja. Anak sakit. Usaha menurun. Mereka tidak kehilangan arah. Seperti yang saya ceritakan bahwa saya mengenal ada satu keluarga Kristen ketika kami studi teologi. Saat itu kami harus kontrak rumah di luar kampus di Pacet itu. Sebelah rumah kami adalah keluarga Kristen. Sang suami harus keluar pulau untuk bekerja di sana. Dan si istri hanya sebagai buruh tani. Buruh tani itu tidak punya sawah. Dia hanya siram-siram sawah, apalagi kalau tanam brambang. Dia harus siram-siram, harus cabuti rumput liar dari jam 7 sampai jam 11. Dia hanya dibayar 20.000 saja. Anak-anaknya harus sekolah, suami kadang di luar sana itu dia terkena sakit pencernaan. Mau gak mau dia harus pulang. Tetapi keluarga ini tetap mengandalkan Tuhan. Keluarga ini tetap berkata, Pak kami bergumul Pak, doakan kami ya. Karena suami saya di Palu sana sedang sakit. Ini anak-anak mau sekolah, naik kelas. Sebentar lagi mereka kuliah. Doakan kami ya Pak. Ya Bu, kami doakan. Dan kami melihat perjalanan hidup mereka selama 2 tahun kami kontrak di luar dekat rumah itu karena kami kadang harus pindah kontrakan lagi. Kami melihat perjalanan ibu ini, wah memang perjalanannya tidak mudah. Tetapi hidupnya memuliakan Tuhan. Sampai-sampai ada saudaranya yang jualan sayur hanya berkata kepada ibu ini, kamu kenapa ya? Ini bahasa Indonesianya ya. Mereka pakai bahasa Jawa. Kamu kenapa kok setiap hari kok ketawa terus kayak nggak ada yang susah gitu. Bahagia terus. Oh iya dah. Ya itu karena Tuhan. Pulang dari situ ibu Yuni ini cerita sama saya. Pak, Kak Dani, saya dulu dikasih tanya sama saudara saya yang jualan di sana. Kenapa kok saya senyum-senyum? Saya hanya bisa bilang, ya itu semua karena Tuhan. Wow. Saya memahami kehidupan keluarga ini yang tidak mudah, tetapi dia bisa jalani itu. Dan saya percaya kompasnya tetap benar. Dia tetap arahkan hidupnya pada Tuhan satu-satunya. Kenapa? Karena memang seorang nahkoda itu tidak menunggu kapal tersesat baru lihat kompas. Dia akan terus memeriksa kompas. Seorang nahkoda tidak mungkin, kayaknya belok di kapal nih, baru lihat kompas. Enggak. Tetapi setiap saat dia lihat kompas, setiap saat dia mengukur kemana dia harus berjalan. Demikian juga orang percaya. Takut akan Tuhan itu bukan sesuatu yang dipakai hanya saat menghadapi masalah besar. Waduh masalah ini gede nih, saya harus benar-benar datang sama Tuhan. Doa puasa, tanya sama Tuhan. Oh kalau ini masalah kecil, santai saja. Santai saja, doa bentar, Tuhan terima kasih tolong saya, amin. Nah gitu. Enggak.
Tetapi justru seorang yang percaya, yang takut akan Tuhan, dia akan terus menjadikan takut akan Tuhan itu menjadi pedoman setiap hari. Saat menerima pekerjaan, saat mengelola keuangan, saat mendidik anak, saat menggunakan media sosial, bahkan saat mengambil keputusan-keputusan kecil pun. Kenapa? Karena seringkali hidup itu tidak hancur oleh keputusan besar, melainkan banyak keputusan-keputusan kecil yang diambil tanpa bertanya kepada Tuhan. Itulah yang akhirnya menghancurkan hidup kita pelan-pelan. Kita hanya cuma sekedar berpikir, gini aja gak masalah kok scroll-scroll kayak gini. Gini aja ikut aja gak masalah kok, santai-santai aja gini. Hari ini kita bertanya kepada diri sendiri, mari kita bertanya. Apa yang menjadi kompas hidup kita? Diri kita ini sedang diarahkan oleh siapa? Siapa yang kita dengarkan? Apakah suara dari uang itu? Karirkah? Kenyamanankah? Pendapat orang lainkah? Atau kita benar-benar takut akan Tuhan? Sebab kapal yang besar itu tidak akan sampai pada tujuan kalau kompasnya rusak. Demikian juga hidup yang penuh dengan potensi ini, yang Tuhan berikan segala karunia bagi kita, itu tidak akan sampai pada tujuan kalau tidak diarahkan oleh satu fondasi yang penting, takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Amsal menempatkan takut akan Tuhan itu sebagai fondasi hikmat. Bukan sekedar pengetahuan tentang Allah, tetapi sikap hati yang membuat langkah hidup kita ini diarahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kompas hidup kita? Bagian yang kedua Bapak Saudara. Dalam Amsal pasal 9 ayat 1-18. Ini ada sebuah drama yang menarik. Kenapa? Ada dua perempuan dikatakan ya. Tapi perempuan itu adalah hikmat. Keduanya mengundang tetapi sangat berbeda. Hikmat memanggil menuju kehidupan. Digambarkan membangun rumah bertiang 7. Angka 7 melambangkan kesempurnaan. Artinya apa yang disediakan Tuhan itu kokoh. Hikmat menyediakan makanan yang terbaik. Artinya Allah tidak mengundang kita kepada hidup yang biasa-biasa saja. Bahkan Ia menyediakan kehidupan yang penuh. Dikatakan marilah makanlah rotiku. Ini menggambarkan menikmati hidup bersama dengan Allah. Artinya berarti kalau kita berhikmat maka kita ini sedang menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi perhatikan siapa yang dipanggil. Siapa yang tidak berpengalaman. Artinya Allah tidak memanggil orang pintar. Tetapi Allah memanggil orang yang mau belajar. Allah memanggil orang-orang yang rendah hati. Artinya Tuhan ingin kita datang pada Dia dengan segala kerendahan hati. Tetapi jangan lupa, kebodohan juga memanggil. Memanggil apa? Kebodohan duduk di tempat tinggi. Dosa itu selalu mencari tempat yang paling terlihat. Ia berkata, air curian manis. Mari lihat strateginya. Ia tidak menawarkan sesuatu yang kelihatan jahat. Tapi ia menawarkan sesuatu yang kelihatan lebih menarik. Begitulah dosa bekerja. Bukan dengan berkata, yuk masuk, hidupmu bisa hancur. Sini masuk aja. Enggak. Tapi dosa berkata, gak apa-apa loh, cuman sekali ini aja. Dosa berkata, gak ada yang tahu kok, makanya coba aja. Dosa berkata, kamu pantas kok dapetin itu. Memang kamu harusnya layaknya begitu. Layaknya kamu itu disanjung tinggi, layaknya kamu dipuji, layaknya kamu itu dapat pujian. Dosa sedang mengintip di situ. Tetapi ayat 18 berkata, orang itu tidak tahu bahwa orang-orang mati ada di sana. Berarti apa? Di luar tampak menyenangkan, di dalam penuh kematian. Hikmat Allah itu hanya pada Kristus. Bagaimana kita bisa memilih hikmat? Bukan sekedar berusaha lebih keras, karena hati manusia cenderung memilih dosa. Itulah sebabnya perjanjian baru berkata, Kristus adalah hikmat Allah. Di dalam Kristus dinyatakan yang dengan lebih sempurna. Kalau dunia berkata, kamu kuat, balas aja. Jangan diam aja, dibalas aja. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ampunilah. Dunia berkata, kumpulkan sebanyak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ampunilah. Dunia berkata, kumpulkan sebanyak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ampunilah. Dunia berkata, kumpulkan sebanyak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ampunilah. Dunia berkata, kumpulkan sebanyak mungkin.
Tuhan Yesus berkata, lebih bahagia memberi lo daripada menerima. Dunia berkata, jadilah pusat, kamu jadi pusat. Tetapi Yesus berkata, pikulah salibmu. Seringkali salib itu hikmat Allah yang dunia anggap sebagai kebodohan. Tetapi justru di sana kita mendapatkan kehidupan. Maka dari itu dua suara yang hari ini berkata-kata yang sedang terus menggencar hidup telinga kita hari ini. Suara hikmat berkata, ampunilah, jujurlah, berdoalah, bacalah firman, layani sesama, hiduplah kudus dan hormati Tuhan. Suara kebodohan berkata, yang penting kan cuan, yang penting viral. Semua orang juga gitu, ikuti aja maumu. Alah, jangan terlalu serius lah sama Tuhan, santai aja. Aduh, kompromi aja dikit, tak apa-apa. Nah, kedua suara ini bersaing dalam telinga kita setiap hari. Persoalannya adalah suara mana yang memberi kita ruang, yang kita beri ruang dalam hidup kita. Apakah kita mendengarkan suara hikmat itu atau suara kebodohan? Karena apa yang terus kita dengarkan akan membentuk cara berpikir kita. Akhirnya mengkristal menjadi keputusan kita. Akhirnya terus kita lakukan, maka akan menjadi karakter kita setiap hari. Jadi, periksa dulu suara apa yang memengaruhi hidup kita. Lalu bangun kebiasaan mendengar hikmat. Lu gimana mendengar hikmat? Ya, mendengar hikmat mulailah harimu dengan firman Tuhan. Berdoa sebelum mengambil keputusan. Miliki komunitas yang membangun iman. Di sini kita ada kelompok kecil bukan? Bertemulah. Mintalah pandangan orang kedua. Bangun rasa percaya di sana. Dan belajar taat mulai dari hal-hal yang kecil. Melalui hidupmu, kata-kata, melalui hal-hal yang kecil. Dan ingat bahwa setiap pilihan itu sedang membentuk masa depan. Tidak ada keputusan yang netral. Keputusan itu mengarahkan pada kita pada satu dari dua jalan ini. Apakah itu jalan hikmat? Apakah itu jalan kebodohan? Saya suatu kali melihat postingan video tentang seorang ini social eksperimen. Ya, ada video tentang bagaimana domba itu hanya dengar kata-kata gembalanya saja. Meskipun suaranya, kata-katanya mirip, tetapi berbeda loh. Mari kita cek videonya. Ini orang pertama nih, coba memanggil domba. One more time. Nah, coba sekali lagi, panggil dombanya supaya datang. Kata-katanya sama. Nah, dipanggil lagi. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Yang ketiga nih, orang ketiga. Tika, 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 tika. Ayo. Nah, ini yang punya nih, gembalanya. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Perhatikan dombanya. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is nice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made them go away. Nah, Was that cool or what? sang gembala hanya perlu memanggil dombanya dengan satu suara.
Ajaibnya domba itu kenal suara gembalanya dan menuju ke arah gembalanya. Demikian pula hidup kita. Dunia akan terus mengeluarkan banyak suara. Tetapi di antara suara itu, suara Tuhan dengar enggak? Mau lakukan enggak suara Tuhan? Tuh pertanyaannya bukan apakah Tuhan masih berbicara. Tetapi suara siapa yang akan kita ikuti? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Engkau yang terus berbicara bagi setiap kami. Engkau yang terus berkata-kata kepada kami, bahkan menjaga jalan-jalan kami. Namun Tuhan, kami seringkali jauh dari suara-Mu, bahkan kami mengabaikannya. Tuhan ampuni kami. Banyak keputusan, banyak tindakan kami yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hari ini boleh kami renungkan bersama. Itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh lakukan. Untuk kami boleh makin mengenal akan suara Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, pimpin kami. Dan tatkala kami akan menikmati perjamuan-Mu, Tuhan yang menyiapkan hati kami. Di dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.